إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita masih berada di akhir penghujung dari bulan Rajab. Dan kita mengetahui bersama bulan Rajab di antara Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan haram yang Allah Azza wa Jalla muliakan di dalamnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi ini. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia kata Allah Azza wa Jalla. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus ini. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan haram tersebut. Bulan haram kita tahu bersama adalah thalathun mutawaliyat, 3 secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang terpisah, Rajabun Mudhar, Rajab dari suku Mudhar. Bulan haram kata para ulama adalah bulan di mana kaum muslimin dilarang memulai peperangan pada bulan haram tersebut, kecuali ketika kaum muslimin diserang oleh musuh, maka pada saat itu dibolehkan kaum muslimin untuk melawan. Bulan haram kata para ulama di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bulan di mana Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan tersebut ketika seorang hamba berbuat amal saleh, ketaatan kepada Allah, maka amal saleh dan ketaatan tersebut akan dilipat gandakan berlipat-lipat luar biasa pada bulan haram itu. Dan ketika seseorang berbuat kezaliman, kedurhakaan, maksiat dan dosa pada 4 bulan haram tersebut, maka dosanya akan jauh lebih besar, siksanya akan jauh lebih menyakitkan dan juga dahsyat luar biasa ketika dia berbuat dosa dan kesalahan pada 4 bulan haram itu. Maka seorang yang cerdas ya ikhwan adalah seseorang yang pasti menginginkan amal solehnya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan menginginkan dosanya lebih keras dan azabnya lebih keras dari Allah. Maka lihat diri kita masing-masing ikhwan, di penghujung dari bulan haram ini apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal alam akhirat kita ikhwan. Karena bukan masalah ketika Allah Azza wa Jalla berikan panjang umur atau pendek umurnya, tapi yang masalah adalah dengan apa kita mengisi jatah umur kita di atas muka bumi ini, dengan iman dan amal saleh atau dengan kedurhakaan dan dosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair?"
siapa manusia yang paling terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyun nasi syarr ya Rasulullah? Kalau begitu siapa manusia yang paling terburuk wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Subhanallah, dua-duanya sama-sama panjang umur, ikhwan. Perhatikan baik-baik. Tapi orang yang pertama mengisinya dengan ketaatan kepada Allah, mengisi dengan amal saleh, mengisinya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi manusia terbaik. Karena semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula pahalanya. Dan orang yang kedua menjadi orang terburuk, karena dia mengisi dengan kedurhakaan kepada Allah, dengan dosa kepada Allah tabaraka wa taala. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah dosanya dan keburukannya. Naudzubillah. Maka kita yang memilihnya, ya ikhwan. Kita yang memilihnya, bukan orang lain. Apakah pada bulan haram ini kita ingin dilipat gandakan pahala kita dengan amal saleh berarti kita lakukan, atau sebaliknya ternyata kita menginginkan untuk dosa kita lebih berat, siksa kita lebih, na'udzubillah, lebih keras dengan amal perbuatan dosa dan kedurhakaan kita. Bukan lisan yang menentukan, ikhwan. Kalau lisan kita pasti ingin mengatakan saya ingin masuk surga, bukan lisan yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah amal perbuatan kita di atas muka bumi ini. Amal saleh atau amal taleh, amal kedurhakaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Wa syahrul Sya'ban syahrul suqyi zara'. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasaiduz zara'. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Wa man lam yazra' fi Rajab, barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban, dia tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, fa kaifa yakunu an yahsida fi Ramadan, maka apa yang akan dia tuai hasilnya di bulan Ramadan? Apa maksudnya, ikhwan? Ternyata para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Itu di bulan Rajab mereka tingkatkan iman dan takwa mereka. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka doa kepada Allah agar Allah masukkan diri mereka ke dalam bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab ini mereka mulai memperbanyak tilawatul Quran, mereka mulai memperbanyak sedekah, mereka mulai memperlama ketika mereka qiyamul lail, mereka mulai memperbanyak amal saleh mereka yang bisa mereka lakukan di atas muka bumi ini di bulan Rajab itu. Untuk apa, ikhwan? Membiasakan diri. Perhatikan baik-baik kata kuncinya nih. Membiasakan diri untuk banyak beramal saleh, baik itu kualitas ataupun kuantitas. Ketika bulan Sya'ban, Ummu Salamah radhiyallahu anha sampai mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunnah, bahkan sampai 2 bulan berturut-turut, kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Para ulama menyebutkan ketika menjelaskan hadis ini, Ummu Salamah menyangka bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Sya'ban kelihatannya 1 bulan full. Bayangkan bulan Sya'ban nih, 1 bulan full, Ramadan 1 bulan full. Sebagian ulama lain mengatakan saking banyaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, maka Ummu Salamah menyangka Rasul kelihatannya 1 bulan ini puasa Sya'ban ini. Untuk apa? Tadi membiasakan diri, ikhwan.
Kalau orang tidak terbiasa berpuasa sunnah, kemudian baru mulai puasa itu di 1 Ramadan, biasanya ada saja tuh mahnya kambuh, sakit dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah membiasakan diri di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan akan berjalan enak luar biasa. Ikhwan, kalau seorang atlet di kejuaraan olimpiade dunia, dia ingin menjadi yang paling pertama mendapatkan medali emas, apakah mungkin persiapannya hanya 1-2 hari? Gak mungkin. Persiapannya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun untuk bisa dapatkan medali emas di olimpiade tersebut. Tanda kutip, Ramadan olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pesertanya semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kaum muslimin. Yang kaum muslimin tersebut kalau menang di Ramadan mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Apakah mungkin kita tidak ada persiapan? Apakah mungkin kita berhasil di Ramadan tapi nggak ada persiapan sama sekali? Wala di bulan Rajab, wala di bulan Sya'ban. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Siapkan hati kita, perbanyak istighfar dan doa kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Siapkan fisik kita, perbanyak puasa. Siapkan harta kita untuk bersedekah. Siapkan badan kita untuk memperbanyak kualitas amal kita, sehingga ketika masuk Ramadan kita bisa dapatkan la'allakum tattaqun. Itu inti Ramadan. Itu sama dengan dari Ramadan, output dari Ramadan. Selesai dari Ramadan, siap 11 bulan setelahnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan selesai Ramadan, selesai juga ibadahnya. Tidak, bukan itu, ikhwan. Orang yang berhasil di Ramadan adalah orang-orang yang melanjutkan terus-menerus dari amal solehnya, ketakwaannya luar biasa. Setelah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka persiapkan diri kita baik-baik. Persiapkan ruhani kita, hati kita, persiapkan jasmani kita, persiapkan harta kita, persiapkan ilmu kita untuk bisa menyambut 1 bulan yang sangat luar biasa agung ini, ikhwan. Maka tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kemudahan diri kita mendapatkan ketakwaan di bulan Ramadan nantinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.